Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya pangan, bahan industri, dan energi terbarukan. Yang pertama adalah pengelolaan dalam ketahanan pangan. Strategi dalam pembangunan ketahanan pangan meliputi yang pertama, peningkatan kapasitas produksi pangan nasional secara berkelanjutan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Yang kedua adalah revitalisasi industri hulu produksi pangan, misalnya benih, pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian. Yang ketiga, revitalisasi industri pasca panen dan pengelolaan pangan. Kemudian, revitalisasi dan restrukturasi kelembagaan pangan yang ada, misalnya koperasi, UKM, dan lumbung desa. Dan yang terakhir adalah pengembangan kebijakan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian pangan yang melindungi pelaku bisnis pangan dari hulu hingga hilir. Selanjutnya adalah sistem ketahanan pangan, meliputi sistem ketersediaan, akses pangan, dan penyerapan pangan. Sistem ketersediaan adalah ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara, baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan, maupun bantuan pangan. Kemudian akses pangan. Akses pangan adalah kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup. Dan yang terakhir adalah penyerapan pangan. Penyerapan pangan adalah penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi, gizi, air, dan kesehatan lingkungan. Dan adapun sistem ketahanan pangan terdiri dari lahan, iklim dan cuaca, teknologi, dan infrastruktur. Lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan, terutama yang terkait sumber pangan hasil budidaya pertanian dan perkebunan. Iklim dan cuaca di Indonesia memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Musim ini sangat berpengaruh terhadap hasil dan produksi pertanian. Kemudian teknologi. Semakin tinggi teknologi yang dimiliki, maka akan semakin mudah dalam melakukan proses produksi maupun meningkatkan hasil produksi di suatu wilayah atau negara. Misalnya, penggunaan mesin traktor untuk mengolah lahan. Selanjutnya adalah infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik di darat, laut, maupun udara, akan mempercepat proses distribusi dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya. Kemudian masuk ke pengelolaan bahan industri. Dampak dari pembangunan industri, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya misalnya, terbukanya lapangan kerja, terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat, pendapatan kesejahteraan masyarakat meningkat, menghemat devisa negara, mendorong untuk berpikir maju bagi masyarakat, terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri, dan penundaan usia nikah. Kemudian dampak negatifnya adalah terjadinya pencemaran lingkungan, konsumerisme, hilangnya kepribadian masyarakat, terjadinya pengalihan mata pencarian, adanya urbanisasi, dan adanya permukiman kumuh di kota-kota. Berikut adalah faktor pendukung perindustrian. Faktor pendukung yang ada di Indonesia misalnya yang pertama adalah Indonesia kaya akan bahan mentah. Yang kedua, jumlah tenaga kerja tersedia cukup banyak. Yang ketiga, tersedia pasar dalam negeri yang banyak. Kemudian, iklim untuk usaha menguntungkan untuk orientasi kegiatan industri. Selanjutnya, tersedia berbagai sarana maupun prasarana untuk industri. Dan stabilitas politik yang semakin mantap. Kemudian banyak melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara lain. Dan yang terakhir adalah letak geografis Indonesia yang menguntungkan. Adapun faktor penghambat perindustrian di Indonesia, misalnya yang pertama adalah penguasaan teknologi yang masih rendah, kemudian mutu barang yang dihasilkan masih kalah saing dengan negara-negara lain. Yang ketiga, promosi di pasar internasional masih sangat sedikit dilakukan. Yang keempat, jenis-jenis barang tertentu, bahan bakunya masih sangat bergantung dengan negara lain. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum merata di seluruh Indonesia. Dan penghambat yang terakhir adalah modal yang dimiliki masih relatif kecil. Dan kemudian adalah pengelolaan energi terbarukan. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar. Sebanyak 75% wilayah Indonesia merupakan perairan. Selain itu, Indonesia berada di jalur perputaran arus antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini membuat Indonesia memiliki potensi energi laut yang cukup besar untuk dieksplorasi. Namun, pemanfaatan belum maksimal karena keterbatasan penguasaan teknologi, sumber daya manusia, dan juga modal yang terbatas. Sekian, terima kasih. Glory Geografi.